Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini dan di kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi tentang pembahasan PagiNet, filter, dan juga search, di mana kategori-kategori ini itu akan kita masukkan ke dalam CRUD database kita atau CRUD dari tabel kita. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu ada menerapkan PagiNet di masing-masing CRUD. Nah, PagiNet ini adalah eh, tampilan halaman per halaman dari data CRUD yang ada. Nah, langsung saja sebagai contoh seperti ini, teman-teman. Nah, di sini di tabel warga itu memiliki 100 data. Nah, 100 data ini itu nggak mungkin kita menampilkannya langsung sampai ke bawah. Nanti bakal di scroll terus sampai ke bawah gitu kan. Nah, itu gunanya PagiNet, yang dimana PagiNet itu seperti ini, teman-teman. Nah, dia cukup dipindah-pindah per halaman aja untuk menampilkan data-data yang lainnya. Nah, bagaimana penerapannya? Yang pertama itu di bagian indeks, kita menambahkan bootstrap untuk PagiNet, yaitu di mana bootstrap tersebut nanti akan menyimpan data-data warga tersebut. Nah, di controller juga kita hanya perlu menambahkan PagiNet 10, yang dimana PagiNet ini adalah merupakan functionnya 10. Ini berarti kita hanya menampilkan data itu 10 per halaman. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti valid ya, 10 per halaman. Nah, oh ya, di PagiNet ini juga saya menerapkan on each site, di mana eh, ketika si user itu berpindah halaman, maka nanti akan terjadi di PagiNet ini, di button-buttonnya ini, dia itu hanya menampilkan dua button sebelum dan sesudahnya. Nanti bakal ada contohnya, yaitu di bagian tahapan itu memiliki kurang lebih 500 data. Itu bagaimana contoh penerapan dari si on edge ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian CRUD user. CRUD user juga sama penerapannya, di mana kita hanya menambahkan div untuk pagination bootstrap 5-nya untuk menyimpan data warga, data user, dan di bagian uh, controllernya juga kita menambahkan PagiNet per 10 halaman dan menerapkan on each site. Begitu juga dengan uh, CRUD tahapan, kita menerapkan pagination bootstrap 5 dengan menyimpan si data tahapan tersebut. Di bagian controller untuk tahapan proyeknya juga kita menambahkan PagiNet 10 per halaman dan menambahkan on edge site 2. Di bagian proyek juga sama, kita menambahkan div, di mana div ini pagination bootstrap 5, dan di controllernya juga kita menambahkan PagiNet 10 per halaman dan on edge site 2. Oke, kita langsung mendemokan saja bagaimana contoh dari pagination di CRUD kita. Di warga seperti ini, teman-teman. Di warga itu memiliki 100 data, di mana 100 data otomatis pagination ya atau patch-nya itu berjumlah 10. Nah, jadi kita coba, berarti berhasil ya. Kita pindah-pindah halaman. Untuk proyek juga seperti itu. Kita bisa pindah-pindah halaman. Kita memiliki 100 data. Untuk user, nah berhubung di user ini kita hanya memiliki satu data dan satu data, otomatis pagination-nya itu tidak aktif, teman-teman. Nah, sedangkan untuk tahapan yang kita bilang tadi, kita memiliki 500 data. On each set di sini, teman-teman, ya di tahapan itu gunanya seperti ini. Kita pindah ke 8. Nah, dia mengambil dua ruas sebelumnya dan setelahnya. Itu gunanya on each side. Kalau kita ganti di sini misalnya 3, kita ganti gitu kan.
10. Nah, dia mengambil 3 sebelum dan 3 sesudah. Nah, seperti itu mungkin contoh penerapan dari si on each side ini. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada filter. Nah, filter ini itu biasanya digunakan untuk mencari kategori-kategori tertentu dari CRUD-CRUD kita. Nah, penerapannya bagaimana? Di bagian indeks, kita hanya perlu menambahkan ini, teman-teman. Di mana eh, si salah. Ini, kita menambahkan ini, teman-teman. Menambahkan sebuah form di mana form ini itu berisikan si filter dan nanti si search yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, kita fokus kepada bagian filternya aja. Filternya ini anggap seperti ini. Di warga, kita ingin memfilter jenis kelamin, di mana jenis kelaminnya ini itu berisi laki-laki dan perempuan. Ya kan? Nah, on change ini itu harus berada di dalam select. Begitu juga untuk CRUD lainnya. Sebagai contoh di sini di warga kita ingin memfilter jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita langsung contohkan saja supaya tidak berlama-lama. Nah, ini filternya. Kita anggap di sini kita ingin memfilter sebuah CRUD warga, ya, data warga dengan jenis kelaminnya laki-laki. Maka di sini laki-laki yang akan ditampilkan semuanya. Begitupun dengan perempuan. Perempuan, maka perempuan jenis kelaminnya semua. Sampai page ke-6. Nah, untuk tahapan juga, kita menerapkan hal yang sama, di mana kita ingin memfilter nama tahap dari masing-masing data yang ada. Seperti kita ingin perencanaan awal, memfilter penyusunan dokumen, memfilter pengadaan barang dan jasa, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Tahapan, kita memfilter misalnya perencanaan awal. Maka nama tahapannya itu semuanya perencanaan awal, teman-teman. Kalau appraisal dan persetujuan misalnya, itu semuanya nama tahapannya sama. Nah, seperti itu mungkin penerapan untuk si filter ini di masing-masing CFD. Nah, bagaimana untuk si proyek? Si proyek itu tetap sama. Kita menerapkan memfilter tahunnya dari 2025 hingga 2020. Di proyek memfilter misalnya 2021. Maka di tahun ini, ya, di kolom tahun ini semuanya 2021. Begitupun dengan filter-filter yang lainnya. Tahun misalnya 2023, maka 2023 semuanya. Nah, untuk filter user, ini saya sedikit tidak mendapatkan jawaban. Kenapa? Karena di user itu hanya memiliki username, email, dan password. Password yang udah di-hash, untuk apa di-filter? Email itu kayaknya tidak bisa difilter dan username juga tidak bisa difilter. Makanya di sini saya bingung nih, mau filter apa di bagian user. Mungkin akan saya pikirkan mungkin menambahkan kolom tertentu, entah itu jenis kelamin, entah itu kolom-kolom lainnya mungkin akan saya pikirkan ke depan. Oke, sedikit tambahan untuk filter ini, teman-teman. Ya, untuk filter ini itu kita hanya perlu menambahkan sebuah function scope filter, di mana scope filter ini berisikan parameter class builder, variable query, variable request, dan array dari filter kolomnya. Nah, filter kolom ini kita mendapatkannya dari sini, teman-teman. Ya, di mana request yang masuk itu akan dimasukkan di dalam variable kolom. Di bagian controller itu kita hanya perlu menambahkan sebuah method filter, ya, method filter dan juga with query string. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu ada menu searching, ya, di mana menu searching ini bertujuan untuk mencari data-data tertentu dari CRUD kita. Nah, sebagai contoh, kita langsung masuk ke data warga. Di warga, kita ingin searching, ingin menambahkan sebuah button searching, di mana untuk mencari data-data
yang dari 100 data tadi ini, teman-teman, dari 100 data ini kita ingin mencari nama, mencari agama, pekerjaan, nomor HP, dan lain-lainnya. Nah, sebagai contoh seperti ini, kita hanya perlu menambahkan di dalam form ini, kita menambahkan sebuah div baru, di mana div ini adalah sebuah div untuk melakukan pencarian atau sebuah button search untuk CRUD kita. Nah, untuk CRUD lainnya itu sama aja teman-teman, tidak ada yang beda. Kita hanya perlu menambahkan contoh di bagian user, kita menambahkan button search, terus di modelnya itu juga kita eh, function scope search, terus di bagian controllernya juga kita menambahkan method search. Begitu juga dengan CRUD, tahapan, dan juga proyek. Itu tidak ada yang membedakan. Begitu juga dengan si model proyek dan tahapan proyek. Kita hanya perlu menambahkan function scope ini, dan di bagian controllernya itu juga sama. Kita menambahkan method search. Di bagian tahapan proyek kita menambahkan method search. Terus di bagian proyek juga kita menambahkan method search. Penambahan sedikit di bagian models, itu kita perlu yang namanya menambahkan function baru, yaitu function scope search, di mana parameternya itu berisikan variabel query, variabel request, dan array dari sebuah kolomnya. Nah, di bagian controller kita juga menambahkan sebuah sebuah function, sebuah method ya, search, di mana method ini search ini itu berisikan parameter request dan parameter dan variabel searching column. Nah, searching column ini itu kita sesuaikan teman-teman. Apakah kita ingin men-search nama aja, agama, atau pekerjaan, atau email bisa, dan lain-lainnya. Contoh di sini kita sudah membahas tadi di sebelumnya, itu di indeks hanya perlu menambahkan ini, di tahapan juga hanya perlu menambahkan ini untuk filternya, dan di proyek hanya perlu menambahkan ini. Nah, di model set ini kita hanya perlu menambahkan sebuah function baru yang bernama scope filter. Di proyek juga kita menambahkan function scope filter. Di controllernya kita perlu menambahkan sebuah method filter dan sebuah variabel baru, di mana variabel ini akan menentukan kolom apa yang akan kita filter. Contoh seperti ini. Di tahapan ini kita ingin memfilter si nama tahap aja. Nah, kita sudah contohkan tadi nama tahapan, kita memfilter si nama tahap aja, teman-teman. Nah, tuh, begitu juga dengan warga. Warga, kita memfilter kolom jenis kelaminnya. Nah, filter nih jenis kelaminnya. Oh, laki-laki. Dipilih filter laki-laki, laki-laki semua tampil. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penambahan di models dan juga controller untuk filternya. Oke, kita langsung masuk aja mendemokan bagaimana sebuah menu searching itu berjalan di CRUD kita. Seperti ini. Di list apa namanya? Di CRUD warga itu kan kita menambahkan filter searching kolomnya ini ada nama, agama, dan pekerjaan. Nah, sebagai contoh di sini saya ingin mencari agama Islam. Nah, apakah di kolom agama ini dia hanya menampilkan Islam semua? Islam semua. Contoh di sini kita menampilkan Kristen misalnya. Maka di agama ini itu hanya menampilkan Kristen semua. Begitu juga dengan Konghucu misalnya. Nah, agamanya Konghucu. Dan di proyek itu tadi kita menambahkan nama proyek, lokasi, dan sumber dana ya. Contoh di sini sumber dana dari APBN misalnya. Maka di sumber dana ini teman-teman itu menampilkan APBN semua. Nah, itu mungkin kurang lebih dari si menu searchingnya ini. Clear ini itu berguna untuk bagaimana ketika kita sudah mencari sebuah data, kita hanya perlu clear
dan mengembalikannya seperti yang awal. Oke, mungkin ini langkah terakhir untuk saya menerapkan eh, si menu searching, pagination, dan juga filter tadi ke dalam eh, deploy dari website saya. Dan di sini di GitHub-nya saya sudah mengkomitkan seluruh eh, menu-menu searching, pagination, dan juga filternya dari masing-masing CRUD saya. Berarti di bagian servernya ini saya tinggal git pull saja untuk menarik semua updatean yang telah saya lakukan. Yang pertama kita melakukan cd www terlebih dahulu. Habis itu coba kita cek apakah masih ada proyek admin. Kita langsung proyek admin masuk ke dalam foldernya dan kita tinggal git pull. Nah, berarti yang sebelumnya bagian apa namanya website saya itu seperti ini masih bawaan dari template ya, masih bawaan dari template. Ketika saya refresh, nah maka dia langsung update ke versi yang terbaru teman-teman. Baiklah, mungkin segitu aja video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan yang saya tunjukkan kepada kalian semua. Mungkin sekian dari video saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. 9